atau menyandang dua nama besar, nama iman dan nama Islam, yang dengan prinsip ini, dengan ideologi ini, dengan metode ini, dengan manhaj ini di dalam Islam, seluruh umat manusia adalah kedudukannya sama. Kedudukannya satu. Tidak ada perbedaan di dalam Islam atau hukum khusus yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara yang kaya dengan yang miskin, antara orang rendahan dengan orang yang berpangkat, antara orang hitam dengan orang putih, yang mancung dengan yang pesek, yang tinggi dan yang pendek, yang kuat dan yang lemah. Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Dan yang paling mulia derajatnya di antara mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah telah firmankan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La fadla li arabiyyin 'alal a'jami illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan lebih bagi orang-orang Arab terhadap orang-orang selain Arab, kata Rasulullah SAW, kecuali dengan takwa. Kullukum min Adam. Setiap dari kalian dari mana asalnya? Dari Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam dari mana asalnya? Dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti saya telah jelaskan atau pernah ungkapkan pada majelis-majelis sebelumnya, dan saya ulangi pada majelis ini, apabila ada seseorang datang kepada kita dengan penuh kesombongan, kemudian mengatakan saya turunan Nabi, ya kan, dengan kedustaan dan kepalsuan, saya ini keturunan Nabi, ya kan, maka jangan takut untuk kita jawab dan kita bantah, saya juga turunan Nabi. Ya kan? Situ turunan siapa? Turunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki, mati semua. Turunannya dari mana? Dari Fatimah. Oke, kita tidak mengingkari. Tapi saya juga turunan Nabi. Yang Nabi saya diutus sebelum Nabi kamu dan Nabi kita semua. Itu siapa? Nabi Adam. Jadi aturannya yang kecil menghormatin yang besar, bukan saya yang cium tangan sama kamu terus, tapi kamu sekarang yang cium tangan sama saya. Seperti itu. Ya, sedikit intermezzo. Kemudian Islam tidak membedakan antara warna kulit seseorang, ya kan? Tapi Islam adalah seperti Allah firmankan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Setiap muslim bisa mendapatkan label ini. Label ini adalah pada asalnya diberikan kepada para sahabat Nabi SAW. Tapi siapa saja yang mengikuti jejak generasi terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW, maka dia juga bisa, ya kan, disangkutkan, diikutkan atau dicantolkan menjadi orang-orang yang terbaik. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang mencontoh umat terbaik, yang membawa misi apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan menghalangi manusia dari perbuatan mungkar. Oleh karena itu, saudara sekalian, sudah dijelaskan, kalau kita umat Islam pergi ke Mekah dan khususnya ke Masjidil Haram, ke tanah yang paling Allah cintai, paling Allah muliakan, tanah yang mustajab doa-doa para hamba di dalamnya, maka kita akan melihat seluruh manusia sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kita melihat
jumlah manusia yang begitu banyak sebentar lagi, dan kita semua akan melihat di mana orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan peribadahan yang sama, dengan mengenakan pakaian yang sama, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa masing-masing, tapi mereka berdoa dan memohon kepada Rabb yang satu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan mulia memahami seluruh dan setiap bahasa yang mereka ungkapkan. Masing-masing membawa bahasa mereka sendiri, dan tidak semua mereka mengetahui bahasa Arab. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita ketahui adalah Rabb yang menciptakan bahasa mereka masing-masing dan memahami setiap bahasa dari ungkapan mereka masing-masing. Ini adalah merupakan bukti keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengabulkan orang-orang yang ikhlas dalam doanya bagi mereka masing-masing. Kalau kita mau belajar, seperti tadi dikatakan oleh Syekh, kita mau belajar bahasa, ya kan? Mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan belajar kaidah. Kemudian setelah belajar kaidah saja tidak cukup, harus praktek berbicara. Seperti saya dan teman-teman yang lainnya, ya kan, Ustaz Fahri, Ustaz Nurdin, dan semuanya, yang kita pernah belajar bahasa Arab. Sampai sekarang kita masih merasakan kekurangan kita dari mempelajari bahasa Arab, dan butuh lagi untuk terus belajar. Kadang kita berhadapan dengan seorang dan kita merasa kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu, padahal redaksinya sudah ada di dalam ini, tapi mau ngomongnya sulit. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang menciptakan seluruh bahasa bagi manusia masing-masing, dan dialah yang maha mendengar atas setiap apa yang diungkapkan oleh manusia itu masing-masing, dan mengabulkan setiap doa-doa dari hamba tersebut. Kemudian saya tadi menyebutkan sebuah hadis yang mulia, yang hadis ini adalah merupakan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid wa sa'alani kullu wahidin minhum mas'alah, a'taitu kullu wahidin minhum mas'alatahu." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yanqusu dzalika min mulki syai'an." Wahai hambaku, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita semua. Pertama berbicara kepada Rasulullah, kemudian tujuannya untuk kita semua. Kalau misalnya orang yang paling pertama di antara kalian, orang yang paling pertama di antara kita semua hidup, ada di dunia ini, sampai orang yang terakhir kali hidup di dunia ini, dari golongan manusianya maupun dari golongan jinnya,